Mawar dan aku seorang ibu rumah tangga sekaligus penyanyi. Jadi ini adalah bulan kelima ya pasca operasi dan ini 5 bulan sudah begini tampilannya. Jadi kemarin itu di Korea aku melakukan revisi rinoplasti. Jadi kenapa revisi? Karena sebelumnya kan aku sudah pakai implan selama kurang lebih 15 tahun. Buang implannya untuk ganti dan sekarang aku melakukan revisi rinoplasti itu dengan tulang iga. Terus satu lagi, aku juga operasi rahang, face contour ya, karena kemarin aku sempet ada di filler dagu dan ngebuang filler dagu dan inilah hasilnya. Aku suka sekali. Aku suka banget karena memang menurutku yang namanya hidung itu center of point ya dari wajah gitu. Sedikit aja kita merubah bentuk hidung, muka tuh udah kelihatan beda banget. Aku ngerasa lebih muda gitu karena mukanya sekarang jadi simetris, kanan kirinya nggak kayak sebelumnya. Tinggi sebelah kan aku memang rahangnya ini, terus jadi lebih apa ya, aku ngerasanya ya puas lah, kepuasan batinku gitu. Aduh malu kalau berapa tahun lebih muda, aku nggak tahu ya. Awalnya juga karena banyak dari komentar temen kalau after surgery yang sekarang tuh lu kelihatan lebih muda loh, nggak kelihatan kayak 30-an. Sekarang usia saya 38 tahun, terkira kepedean banget. Tapi gimana memang opininya temen-temen, katanya saya nggak kelihatan ke 30-an pasca operasi ini. Emang nggak kelihatan sih. Aku 38 sayang, 2 tahun lagi. Kalau kakak ini, berarti orang-orang sekitar itu gimana sih? Apalagi netizen gimana sih? Ya, kalau yang namanya komentar pro dan kontra, apalagi dari teman-teman netizen itu pasti ada ya. Apalagi di sebagian masyarakat kita ini kan masih adanya ketimuran dan menganggap operasi plastik itu sesuatu yang masih tabu dan sangat dilarang gitu. Tapi ya itu awalnya memang kebutuhan medis, lalu kenapa enggak sih kita percantik aja sekalian gitu. Ada yang pro bilang, ih gila tambah cakep gitu, atau enggak ya itu kelihatan lebih muda gitu, kayak anak-anak, nggak kelihatan kayak udah punya anak 3 lah gitu. Tapi yang kontra pun ada, yaitu kok enggak mensyukuri pemberian Tuhan atau lain sebagainya gitu ya. Saya punya consideration sendiri, saya punya hak atas badan saya dan kenyamanan saya. Jadi kalau hal ini bisa bikin saya happy dan juga pede, apalagi untuk kebutuhan pekerjaan saya, ya bisa dibilang ini tuh investasi gue gitu lah. Cerita-cerita gimana saat pemulihan, apa sih yang paling susah gitu? Yang paling susah, seminggu pertama itu kan kita diharuskan minum liquid food ya. Oh, minum susu dulu. Cukup menyangin sih. Tapi saya tuh agak bandelnya karena menurutku gini, aku kan punya GERD, jadi kalau misalnya udah nyoba sih cuma liquid food tapi aku nggak kuat. Jadi ada kejadian di malam keempat apa malam kelima, aku tiba-tiba ngerasain GERDku kambuh dan aku tanya ke dokterku, katanya memang harus ada masuk sedikit solid food gitu. Jadi hari keempat, hari kelima aku mulai makan bubur, itu strugglingnya ya. Cuma sebetulnya yang dilarang dari dokter dan rumah sakit sendiri kan kenapa harus liquid food? Takutnya ketika masih ada jahitan yang terbuka itu jadi infeksi, ya kan? Takutnya ada makanan sisa. Menurutku kalau selama kamu bisa disiplin membersihkan itu, solid food doesn't really matter loh. Ya tadi tuh habis dari Banu Bagi aku makan dulu, tapi nggak kuat, dingin banget karena udah -7 di sini, jadi buru-buru balik ke guest house. Aku mau kumur-kumur, mau cuci muka dulu, ngebersihin stiker-stiker. Jadi intinya kalau kalian melakukan surgery jangan bandel, jangan after care-nya tuh bener-bener harus diturutin. Kalau kamu mau ngelawan soal solid food kayak saya, you have to clean your mouth every single lu makan. Ada serangkaian obat yang harus diminum ketika pasca operasi. Terus yang paling utama apalagi face contour ini kan jahitannya di dalam ya. Yang paling utama adalah menjaga higienis kamu punya mulut. Kalau udah bisa ngerawat itu, bisa ngikutin aturan, recovery itu akan lebih cepat.
Ini mukaku udah agak kempesan ya. Tuh, udah ada shape-nya sedikit. Nggak sabar nunggu kempesnya bener-bener berkurang. Jadi aku sudah tak sabar tuh. Hai, Sio. Dari 1 sampai 100, kakak suka sama hasil operasinya berapa? 700. Aku suka banget karena gini, aku kan pengalaman surgery kan bukan kali pertama ya. Aku melakukan rhinoplasty itu di 2004, terus aku juga pernah zygoma reduction di 2022. Itu aku bisa menjadikan itu perbandingan gitu. Ketika kemarin di Banobagi nggak ada yang namanya biru-biru di mukaku, ya ada bengkak wajar ya karena ada peradangan pasti ya, tapi tidak ada setitik biru pun, itu yang bikin aku amazed. Padahal itu face contour loh, cuma bengkak aja ya, a bit swollen gitu, tapi nggak ada yang namanya bruises gitu yang kayak biru-biru, nggak ada sama sekali. Itu yang aku amazing, gila ya. Apalagi waktu kita konsul pasca operasi kan kita ke klinik terus ketemu dokter Oh kan, dikasih lihat before after kita punya tengkorak wajah, itu aku sampai melongo, gila ya ini manusia bisa ini. Itu amazing banget, signifikan kelihatannya. Dan yang paling aku suka adalah perubahan yang dikasih sama dokter Oh itu enggak yang bumi langit banget. Ketika iniin before afternya baru bisa kelihatan jelas pas tengkoraknya diliatin gitu. Itu aku yang amazed banget, terus lebih kelihatan natural, nggak berlebihan. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow, like, share di channelnya My Venus, dan juga buat kamu yang lagi consider untuk melakukan operasi plastik di Korea Selatan, jangan lupa hubungi My Venus ya.